Gudeg diulek-ulek dadi sambel. Mbel 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 dulitono. Pak Wahid. Piye kabare Pak Wahid? Alhamdulillah sehat Mbak Semar. Ya syukur lek ngono. Apa ya sik poso iki ya? Nggih mesti mawon poso Mbak Semar, wong kula seiman kok. Ya syukur lek ngono. Pancen wong iman iku kudu manut ning perintahe Gusti Allah. Diutus poso ya poso. Ora usah nglawehi dawuhe Gusti Allah. Ya wis syukur lek ngono. Lho. Kok Bagong kok mlayu-mlayu iki ana apa iku? Wis. Plan. Loh, Pak. Wis. Ya apa sampean iki? Ana apa Bagong? Ya apa sih sampean iki? Ya mah digolek pinjol lho ya sampean diutang lho. Sapa sing diutang? Aku ora tau utang ngono-ngono iku. Nyatane nek omah ana pinjol golek sampean. Ndak mulih kono lek pancen gak utang ya sampean atasi kono. Apa tenten Bagong? Iya mau wis, ndak mulih kono wis. Apa bapak wis? Ono ae wae. Ya wis tak mulih le, tak mulih. Ndak mulih kono wis. Pinjol barang. Piye iki? Ono bapak wis tuwa kaya urusan mbek pinjaman online barang wis golek mola iku. Ngerti tekan dia bapak utang dek pinjol barang wis. Aneh ae wis. Wis jamane apa ya tuwek-tuwek melok urusan kaya ngono iki wis. Ora iso nyaur blaen ta wis. Wis. Lho. Pak Wahid ning kene. Aku curiga iki. Dadi sampean sing muri Bapak Semar utang nek pinjol bareng ya. Ayo ngaku, Mbak. Ayo Pak Wahid ngaku. Gak beres sampean iki. Loh, apa urusan mbek aku, Gong? Aku gak ngerti urusane Mbah Semar. Paling Mbah Semar itu kena modus penipuan, Gong. Lho. Dadi ana modus penipuan barang ta? Wah, macem-macem nang Mbah Semar bapak kowe ajar mbek aku wis. Gak rido aku, gak ikhlas aku lek Bapak Semar diganggu ambek modus-modus aneh-aneh iku. Lho, Kang. Ana apa ta, Kang? Bapak Semar yo ana kasus e. Mbok ya apa ceritane gurung ngerti aku. Mbak Jio wis mbok wis. Tututane bapake sono saken bapake wis. Ya apa bapak yo ngono ae wis. Bapake wis nututi bapake yo. Aduh, wis apa bapak iki rek? Baji ya iso aku diureki sampel ngomong wek Bagong. Latihan kolaborasi Pak Wahid. Mengusir sepi. Cek gak garing ngono lho. Ya apa meneh ya. Lho. Sopo yo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Monggo Pak. Monggo. Pak Arianto. Nggih. Dengaren mrene. Nggih. Suwe sampean gak mrene ya. Nggih, Pak. Kangen kula. Oh, kangen barang. Nggih. Sehat ta? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Lho. Iki sapa iki? Iki Bajo. Pak Sol. Warga baru kampung kene. Warga baru. Nggih. Pak Sol jenenge. Pak Sol nih. Pak Sol. Nggih, tepangaken ya. Kula Bajio. Warga baru asale sing pundi jenengan? Kula pindahan saking Jawa Tengah, Bajo.
warga baru ten kampung mriki asline saking Jawa Tengah. Hehehe. Wonten masalah, Bajo. Lho. Ono masalah opo? Pak Sol iki nyalah-nyalahno aku. Lho, nyalah-nyalahno sampean. Lah masalahe opo iki? Ono masalah ta iki? Masalahe aku gak oleh melok tahlilan. Lho. Lah masalahe opo kok gak oleh melok tahlilan iki? Jarine Pak Sol iku tahlilan bid'ah. Jarine bid'ah iku mlebu neraka, Bajo. Ngono ta jarine. Ya apa Pak Wahid iki? Ono ae. Ya Pak Wahid. Walah, masalah iku dibahas terus. Padahal wis dijelasno balik-balik, mosok sih gak paham. Masalah klasik ya Pak Wahid ya. Masalah wis mulai zaman biyen ya. Kok ya sik ditakokno terus ya. Iya wis dimaklumi ya. Mungkin guru ngerti Pak Wahid ya. Wis ora apa-apa ya, guru ngerti ya dijelasno. Lah ngono Pak Wahid ya. Ono ae. Oh, maaf ya. Saya bukan maksudnya ikut campur. Tapi katanya Pak Haryanto tadi sampean bilang kalau tahlilan itu bid'ah. Gimana ini maksudnya? Memang tahlilan itu bid'ah karena Nabi tidak pernah mengajarkan. Oh, namanya tadi Pak Sol ya. Ngaten nggih. Sampeyan mengatakan tahlilan itu bid'ah karena Nabi tidak pernah mengajarkannya gitu. Ya, dibahas pelan-pelan. Ya, bisa dijelaskan tuh. Lah ngono ya Pak Wahid ya. Pokoknya segala sesuatu yang Nabi tidak mengajarkan itu bid'ah. Seperti wayang-wayang ini bid'ah ini. Loh. Kok nyandak wayang bid'ah bareng ya apa Wahid? Sebentar. Diure satu-satu. Biar satu selesai, satunya. Kalau semua dibahas nanti ruwet nanti. Ya, saya maklumi ya. Bahas tahlil urung mari wis bahas wayang. Balik masalah mbek Bajiyo. Bajo, sampean jelasno masalah tahlilan iki. Masa bid'ah? Pokoknya menurut saya tahlilan itu bid'ah. Oh, begitu ya. Ya, menurut sampean tahlil itu bid'ah. Itu kan menurut sampean. Sedang menurut kita kan ndak bid'ah itu. Ada penjelasannya itu ya. Ya, izinkan saya membahasnya gimana? Boleh nggak saya? Ayo Bajo, jelaskan, cepet. Iya. Untuk menjelaskannya ini perlu perspektif sudut pandang yang luas. Tidak bisa dipandang dari satu sisi. Kita perlu memandang dari berbagai sisi. Ya, jadi kalau segala sesuatu itu diketahui dari berbagai sisinya itu bisa gamblang. Tidak berat sebelah. Nah, gitu maksudnya. Sudut pandang yang bagaimana itu? Soalnya agama sudah dijelaskan di Quran dan hadis. Kalau di Quran dan hadis nggak ada itu jelas nggak benar itu. Ya memang benar. Agama itu rujukannya Al-Quran dan hadis. Itu nggak salah. Tapi sampai harus ingat, di Al-Quran maupun hadis itu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Jadi ada kalanya dalil itu perlu penjelasan. Gamblangnya kalau Quran itu nggak cukup terjemah, perlu penjelasan dengan tafsirnya gitu. Jadi pelan-pelan mengurainya. Jadi kalau pelan-pelan, nah nanti bisa terurai, jadi bisa diketahui oh sudut pandangnya oh begini dan begitunya. Makanya saya tak mencoba menjelaskannya, ngerti lho ya. Gimana? Saya jelaskan ya. Ya ayo,
segera dijelaskan. Ya, saya jelaskan. Begini Pak Sol. Kita hidup di dunia ini ada dua hal. Satu, ada urusan hablum minallah. Urusan kita kepada Allah. Yaitu ya ibadah-ibadah yang seperti sholat, puasa, dan haji dan sebagainya itu ibadah-ibadah yang kita laksanakan dalam bentuk peribadatan khusus itu hablum minallah itu. Nah, tapi ada perkara lain dalam hidup ini yaitu hablum minannas. Jadi hubungan sosial kita kepada sesama kehidupan, sesama masyarakat, sesama kita ini juga harus dijalankan. Kita nggak bisa hanya sepihak begitu saja. Jadi ini perlu ada penjelasan. Nah, gini, masalah tahlilan itu dua hal mencakup di dalamnya. Hablum minallahnya ada, hablum minannasnya ada, gitu. Loh, jangan terlalu bias. Apa hubungannya tahlilan itu hablum minallah dan hablum minannas? Mulane aja terlalu ngegas, cek dijelasno mbek Baji yo. Rungokno ae dhisik. Tenang Pak Wahid, wis. Aku ae sing jelasno ya. Tenang. Begini Pak Sol. Saya langsung di pokok masalah saja. Begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya begini: sebaik-baik di antara kamu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Seperti itulah. Artinya apa? Kita ini, di antara kita ini, kalau ingin menjadi yang terbaik ya kita harus bermanfaat bagi orang lain. Artinya apa? Kita nggak bisa menjadi manusia yang individual, egois itu namanya. Kita hidup bermasyarakat, bertetangga, kita bersosialisasi ya kita nggak lepas dari hubungan interaksi sesama kita. Nah, gini. Lah terlebih di antara muslim yang satu dan yang lainnya itu bersaudara. Kan begitu. Jadi sesama muslim satu dan yang lain itu bersaudara. Nah, namanya saudara terikat hubungan lahir dan batin. Bahkan terikatnya itu fitini wa dunya wal akhirah. Nah, begitu. Nah, ternyata hidup di dunia ini sifatnya sementara. Kita semua sementara di dunia ini. Satu sama lain nggak ngerti batasannya, kita satu nggak ada yang ngerti kita ini. Jadi ya banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan ini dan salah satunya adalah kematian. Ya, begini masalahnya. Kita ini hidup di muka bumi ini kan sementara, nggak lama. Juga nggak ada yang tahu batasan masing-masing, berapa umurnya nggak ada yang tahu. Yang jelas semua pasti mengalami kematian. Nah, masalahnya nantinya itu matinya dalam kondisi apa? Dalam keadaan seperti apa? Nah, faktanya tidak sedikit loh ya. Manusia itu tertipu dengan dunia ini sehingga lalai dengan kewajiban-kewajibannya kepada Tuhannya. Hablum minallahnya tidak dikerjakan dengan baik. Hablum minannasnya juga tidak dikerjakan dengan baik, sehingga seenaknya sendiri ya telah melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Nah, masalahnya setiap dosa dan kesalahan itu akan ada urusannya, ada sanksinya, ada hukumannya. Jadi segala sesuatu yang akan kita lakukan, yang telah kita lakukan ini nantinya akan ada pertanggungjawabannya. Baik dan buruknya ada pertanggungjawabannya. Masalahnya
faktanya manusia ini tidak luput dari kesalahan dan dosa. Satu sama lain di antara kita mungkin sengaja atau tidak sengaja melakukan kesalahan, pelanggaran terhadap apa yang dikehendaki oleh Allah, sehingga melakukan kesalahan-kesalahan yang ternyata di hadapan Allah itu kesalahan yang tetap harus ada sanksi dan hukumannya. Nah, dan itu nggak main-main itu. Nggak main-main itu. Berat itu masalahnya. Kesalahan itu urusan masing-masing, tapi di akhirat nanti urusannya sendiri-sendiri, bertanggung jawab sendiri-sendiri. Lah, disinilah masalahnya Pak Sol. Nah, kita ini masih belum berada di akhirat Kita masih berada di alam dunia ini. Akhirat kan nanti setelah kiamat nanti ya. Kita masih berada di dunia. Nah, berarti bahasanya ya bahasan dunia ini. Sudut pandangnya harus ya di dunia, bahasan dunia. Soal akhirat memang semua akan bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Nah, disinilah masalahnya. Guru-guru kita, para kiai-kiai sepuh, alim itu, wah itu mendidik kita untuk bermain rasa, memainkan rasa. Ini kita harus memainkan rasa. Memainkan rasa gimana? Memainkan rasa di mana? Nah, disinilah masalahnya. Masalah apa Pak Jio? Aku gak ngerti aku. Loh, sampean mosok lali ambek puji-pujian dek langgar-langgar iku. Biyen kan Mbah Yai nulis puji-pujian. Welase ati ora mung yen duwe nyawa, senajan mati disuwunke pangapura, kelawan tahlil la ilaha illallah, kelawan nyuwun magfirahe Gusti Allah. Pujian dek langgar. Lah iki ternyata puji-pujian dek langgar-langgar zaman biyen iku wis njawab masalah hukum tahlilan. Bener Pak Wahid. Nah, puji-pujian dek langgar-langgar mulai zaman biyen iku wurukane para mbah-mbah yai biyen ya. Ah, iku maknane memang dalam. Cuma aku gak ngerti ya Pak Jio. Gampang sakjane masalah iki. Contoh sederhana ya, umpama awake dhewe ning embong ya. Ana wong kecelakaan. Ana wong tiba tekan sepedahe. Bruak. Ketayal-tayal. Kira-kira sampean mek noleh sampean jarno apa sampean tulungi kira-kira? Loh, jangan menggak-menggok. Nanti ke masalah tahlilan tadi loh. Lah, ya itu tadi. Wong kita sesama sewaktu hidup saja punya rasa kasihan, punya rasa welas. Ada orang lain jatuh atau kena musibah saja kita tergerak rasa kasihan, punya rasa welas. Akhirnya kita tergerak untuk menolongnya. Kan gitu ya. Lah, lagi-lagi kalau kita tahu di antara keluarga kita, saudara kita atau teman kita, mungkin kerabat kita ya meninggal dunia. Bukankah di alam kuburnya itu dia ndak tidur enak-enakan itu? Ndak itu. Ada urusan. Di alam kubur ada banyak masalah. Ada malaikat yang akan menanyakan apa saja yang telah dilakukannya selama hidup di dunia. Disuruh nulis. Wah. Oleh malaikat disuruh nulis. Perkara baik yang telah dilakukannya suruh nulis. Perkara buruk yang telah dilakukannya suruh nulis semuanya. Enggak main-main. Loh, besok lek wis mati di kuburan, ndek kok nulis perbuatane. Loh,
Sakroku Pak Haryanto buta huruf gak iso nulis gak iso maca ya apa Baja? Lho, aku gak iso maca, gak iso nulis, besok ya apa, Basyo? Ojo khawatir Pak Rianto, besok otomatis iso nulis dhewe. Wis gak usah dibahas iku ya. Wis insyaallah iso. Besok iso dhewe iku. Wis gak usah dibahas Pak Wahid. Dari tadi muter-muter nggak langsung dijawab, gimana ini? Loh, sampai nih gimana toh? Dari tadi saya sudah mulai menjawab satu persatu, diurut. Nomor 1, nomor 2, nomor sekian. Nah, ini sudah mulai nomor 7 ini. Saya lanjutkan ini. Bukankah kelak ketika kita ini semua mati akan dikubur, dimasukkan ke liang lahat di alam barzah? Ada urusan dimulai dari pertanyaan-pertanyaan malaikat tentang banyak hal, termasuk apa-apa yang kita perbuat. Disuruh nulis, baiknya apa saja, buruknya apa saja. Dan akhirnya kita nggak bisa mengelak dari fakta yang tertulis. Kita sendiri yang nulis. Nah, malaikat tahu ternyata kita melakukan ini dan itu. Nah, disinilah hukum siksa kubur berlaku. Ada masalah di alam barzah, alam kubur berlaku ya berdasarkan yang tertulis itu. Nggak bisa mengelak kita. Bahkan ada masalah yang sepele. Hanya soal kita tuh pipis, buang air kecil. Tapi tidak kita sucikan, kita tidak bersihkan. Moro-moro wis mbuh wis ning ndi ngono, wis ndak kita bersihkan. Ternyata di alam kubur jadi masalah. Malaikat mempermasalahkan itu. Ternyata kita tidak menjaga kesucian kita, kebersihan kita. Nah, disebutkan seringan-ringan hukuman siksa di alam kubur apabila kita pipis, buang air kecil, tidak kita sucikan, tidak kita bersihkan, ternyata jadi masalah. Lalu bagaimana dengan masalah-masalah yang lain? Ngeri. Urusannya ngeri di alam kubur. Satu masalah kecil ringan saja dipermasalahkan oleh malaikat, kita disiksa kubur. Apalagi masalah-masalah yang lain yang lebih gede dari itu. Kita ngeri kalau membayangkannya. Nah, disinilah kita butuh bantuan. Doa. Kita diajarkan punya rasa welas pada kondisi itu. Nah, bukan kalau kita lewat di makam diajarkan oleh uluk salam kepada ahli kubur, mendoakan supaya mereka selamat, mendapatkan pertolongan keselamatan di alam barzahnya. Nah, nggak ada masalah dengan tahlilan. Loh, saya tidak bahas uluk salam lewat di kuburan. Yang saya bahas itu tahlilan tadi loh. Iki gara-gara sampean Mbak Rianto. Oh, masalah ngene san gawe nang aku lak dalang ah. Iki mestine sampean gawe ndek ngene Pak Yai kono lah. Kok sampean jak mrene iki apa ya lek jawab iki? Wis. Ya apa iki? Saya jawab sesuai dengan takaran pengetahuan yang saya bisa. Gitu, nah, sampean dengarkan. Saya tak bertanya ke sampean ya. Misalkan saya ingin mendoakan orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Boleh apa tidak? Ya, mendoakan orang tua ya boleh. Jadi boleh ya saya mendoakan orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Lalu kemudian saya ajak anak-anak saya supaya ikut saya mendoakan orang tua saya. Dia mendoakan kakek neneknya. Boleh enggak? Ya boleh saja.
Lalu ternyata anak saya ngajak istrinya ikut mendoakan ayah saya, ibu saya, boleh nggak? Kan dia orang lain. Istri dari anak saya, boleh nggak saya ajak ikut mendoakan orang tua saya? Ya, ya boleh-boleh saja. Lalu ternyata menantu saya tadi punya orang tua, besan saya. Kok datang ke rumah saya pada hari itu. Kemudian tahu saya sedang ingin mendoakan orang tua saya. Besan saya boleh nggak ikut bersama-sama mendoakan orang tua saya? Ya, terserah. Ternyata besan saya punya keluarga dan saudara yang kebetulan hari itu silaturahim ke rumah saya di saat saya sedang mendoakan orang tua saya. Boleh nggak mereka ikut bergabung mengaminkan doa saya? Loh, kok tadi ngene urusane? Terus nah Baji ya, sampean sebutno kabeh tangga-tangga kanan kiri ngarep mburi padha teka nang ame sampean, kula kabeh lak ngelumpuk ah. Nah, ternyata pada hari itu banyak orang berkumpul di rumah saya. Anak-anak saya, menantu, besan, kerabat, keluarga, tetangga kanan kiri, samping rumah, depan rumah, belakang rumah ngumpul di rumah saya. Kira-kira andai saya minta tolong diaminkan doa saya yang saya sedang mendoakan orang tua saya, kira-kira boleh apa enggak ya? Loh, lah kok tambah ngene jawabane? Ternyata keluarga saya, anak menantu, besan, kerabat, tetangga-tetangga saya, alhamdulillah nggak ada yang keberatan. Mereka mau mengaminkan doa saya. Nah, jadi apa masalahnya dengan tahlilan? Loh, lah doa-doa yang dibaca itu kan tidak diajarkan Nabi. Loh, itu hanya soal redaksi. Itu rangkaian sesuatu yang mengiringi doa. Jadi kita nggak mungkin kok langsung doa begini. Ya Allah, ampuni orang tua saya. Amin. Selesai begitu saja. Wah, ya enggak. Ya gimana, kurang abdal gitu ya. Ngoten Mariantang ya. Oh nggih. Maka kita diajarkan oleh Mbah Yai sebelum kita berdoa kepada Allah tentang hajat kita, ya kita ada adab sopan santun dululah kepada Allah. Ya kita berzikir bersama, membaca ayat-ayat Al-Quran bersama, bersolawat bersama, beristighfar bersama. Lah nanti di ujungnya kita sama-sama berdoa kepada Allah khusus untuk memintakan ampun pada ahli kubur yang sedang kita doakan. Itu maksudnya. Sederhananya seperti itu tahlilan itu. Soal redaksi bacaannya seperti itu memang hasanah dari mbah-mbah yai, ulama-ulama besar dulu itu memang sudah merangkum rangkaian zikir penghantar doa yang disebut dengan tahlil. Kemudian diamalkan oleh kita ini yang ngamalkan tahlilan dengan tujuan mendoakan ahli kubur, yang kita memulainya dengan rangkaian zikir-zikir, bacaan-bacaan ya, yang seperti itu. Lah ngoten Pak Rianto. Oh nggih. Jadi begitu maksudnya. Jadi kita enggak berarti kita membuat seenaknya sendiri. Itu adab etika kita ketika ingin mendoakan ahli kubur, kita mulailah dulu dengan bersama-sama baca Yasin, baca-baca. Wah, banyak yang kita baca ya. Nggih. Gitu loh. Oh, maksudnya nggih, gitu. Ini menurut pemahaman saya loh. Pemahaman dalang ditanya ya. Ya apa meneh Pak Rianto ya? Oh nggih. Ya dijawab tak iso-isone ae ya. Nggih. Dalil ya ora iso ya. Nggih, kula nggih saged ya ngoten. Lah iya. Gitu maksudnya Pak Sol. Loh,
Faktanya kok ada makanan segala di situ. Masalah makan kok dipermasalahkan, orang hidup ya makan. Mumpung ngumpul-ngumpul, makan-makan apa salahnya? Jadi intinya tahlilan yang sudah berjalan di masyarakat di jamaah kami ini banyak hikmahnya. Satu, terjalin silaturahim. Dua, ya seperti yang disebutkan Nabi, sebaik-baik di antara kamu yang bermanfaat bagi orang lain. Kita kumpul-kumpul mendoakan ahli kubur menjadi bermanfaat bagi ahli kubur. Dengan harapan mudah-mudahan Allah mengampuninya, menjaganya, merahmatinya di alam kuburnya sehingga selamat dia di masalah di alam kuburnya. Nah, soal makan-makan itu soal sodako saja, nggak dipenuhi mungkin. Wah, bangsa kita kan terbiasa sodako jamaah kita ya, sekedar makan, tidak ada masalah, yang makanan seadanya. Hehehe. Dan serangkaian semua itu akan bermakna ibadah karena kita lakukan ikhlas karena Allah Ta'ala. Gitu Pak Sol. Jadi kita itu menjalankannya atas dasar rasa kasih sayang. Begitu. Itu jawaban saya, jawaban dalang ya. Lah ngono Pak Wahid ya. Ya kurang lebihnya begitulah. Mohon maaf. Iya apa Pak Haryanto? Sampean asik tetep melok tahlilan apa melok pendapatnya Pak Sol iki mau? Aku melok baji ya. Rukun bareng. Penuh di alam dunia lak penak. Tapi segala sesuatu itu harus ada dalilnya. Bener sampean. Memang segala sesuatu harus ada dalilnya. Tapi sampean harus ngerti juga. Dalil itu ada yang nakli, ada yang akli. Jadi tinggal mengkajinya gitu loh. Yang penting dengan hati nurani yang bersih, dengan pikiran yang bersih, insya Allah semua akan bisa terjawab masalah itu. Jadi mudah itu. Maaf loh ya. Ya coba sampean renungkan lah. Kalau kurang puas ya sampean bisa tanya ke para kiai, para ustadz, para ulama sana, mereka beliau ahlinya. Kalau saya saya biasa main wayang. Dalang. Mohon maaf. Itu yang saya bisa jawab. Terserah wis. Monggo arep tahlilan sae, mboten purun terserah. Mek ojo cawe-cawe, ojo ngurusi, ojo ngrepoti wong sing gelem tahlilan. Karena tahlilan niate ndongakno ahli kubur bareng-bareng nganggo adab etika lawan maca-maca kalimat thayyibah. Dadi ora ana masalah karo tahlilan. Ngono dulur. Cobi direnungaken nggih. Ngono Kang. Wis gamblang jelas ana. Wis kan biyen wis dibahas iku tahlilan wis. Tujuane jelas. Rame-rame bareng-bareng ndonga ahli kubur nganggo etika, nganggo adab sopan santun. Awane Gusti Allah ora nggawe adab sopan santun ya apa ya? Ya maca-maca kalimat thayyibah ngono lho. Baru ndongakno ahli kubur muga-muga selamat ning alam kubur, alam barzahe, tumeka alam akhirate. Ngono lho maksude sing dimaksud sebaik-baik di antara kamu yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi tahlilan bareng-bareng iku manfaat kanggo ahli kubur, kanggo wong liya. Jelas gamblang iku dalile wis. Ora usah dalil liya wis iku ae gawe wis. Pun Pak Sol, lek ora trimo terserah wis, aja ngurusi, aja ngrepoti wong sing tahlilan. Pun ngoten mawon. Bagong lho sing jawab Pak Haryanto ya. Oh, nggih. Terserah sampean wis ya. Ngono ae dulur.